Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi yang ke-14 mata kuliah interaksi manusia dan komputer kali ini kita akan membahas teknik implementasi. Setelah teman-teman kemarin belajar dari awal, dari mulai prinsip desain, bagaimana prinsip usability, bagaimana cara merancang suatu antarmuka yang baik, bagaimana melakukan teknik evaluasi, dan minggu kemarin kita belajar membahas masalah ergonomi supaya tingkat kenyamanan interaksi manusia dan mesin itu berlangsung baik sehingga dapat menimbulkan efektivitas dalam bekerja. Nah, setelah itu semua, di sesi ke-14 ini kita akan mempelajari mengenai teknik implementasi. Apa maksudnya? Di teknik implementasi ini, apa saja sih? Bagaimana skenario atau tahapan-tahapan yang harus kita lakukan untuk mengimplementasi suatu program atau suatu software antara bagaimana interaksi manusia dan komputer. Nah, mari kita langsung saja memulainya. Langkah implementasi sistem itu yang pertama, seorang implementator atau yang akan mengimplementasikan sistem interaksi manusia dan mesin harus merinci pekerjaan-pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mengimplementasikan sistem informasi itu. Jadi kita buat detail tahapan-tahapannya, kita buat rinciannya, apa saja yang harus kita lakukan supaya implementasi sistem yang akan kita bangun itu berhasil atau berjalan dengan baik. Kemudian, rincian dibuat dalam bentuk jadwal waktu yang diperlukan sampai informasi yang baru siap dilaksanakan. Jadi kita buat dalam bentuk jadwal waktu, biasanya timeline-nya berupa hari atau minggu atau bulan, tergantung kondisinya. Nah, sebagai contoh, berikut ini kita akan coba membahas bagaimana mengimplementasikan sebuah sistem interaksi manusia dan mesin di suatu perusahaan. Nah, beberapa perincian pekerjaan dalam tahap implementasi itu biasanya sebagai berikut. Pertama, kita menyiapkan sarana dan prasarana atau menyiapkan gedung untuk tempat komputer. Nah, untuk langkah pertama ini kita tentukan berapa waktunya. Misalnya waktunya 24 minggu. Kemudian yang kedua, setelah gedungnya siap, kita menyusun organisasi dan deskripsi pekerjaan. Maksudnya organisasi yang akan melaksanakan sistem yang kita bangun. Nah, kurang lebih bisa kita tentukan waktunya 4 minggu. Kemudian kita mencari karyawan yang sesuai yang kita perlukan, kita tetapkan misalnya waktunya 3 minggu. Terus selanjutnya kita melakukan pelatihan terhadap karyawan. Nah, kita set dalam waktu 8 minggu. Kemudian kita instalasi atau memasang komputer, waktunya 4 minggu. Kemudian kita merubah, memindahkan data ke dalam file. Ya, jadi kita proses transformasi data. Ya, kurang lebih kita waktunya 4 minggu. Kemudian kita membeli program komputer, misalnya 6 minggu. Terus kita lakukan tes program komputer 3 minggu. Dan kemudian kita melaksanakan sistem baru atau percobaan 16 minggu. Nah, ini salah satu contoh urutan bagaimana kita mengimplementasikan sebuah sistem baru di sebuah lingkungan perusahaan. Ya, disertai dengan timeline atau waktu yang diperlukan. Nah, kemudian dari bentuk uraian seperti ini, kita susun dalam bentuk tabel, ya, berdasarkan urutan pekerjaan. Misalnya kita buat ke dalam 4 kolom. Kolom pertama itu adalah bicara masalah teknis pekerjaan. Kolom yang kedua itu kita bicara waktu yang diperlukan supaya pekerjaan ini selesai. Kemudian pekerjaan sebelumnya, apakah pekerjaan ini harus dilakukan setelah pekerjaan sebelumnya atau tidak. Dan terakhir ada jenis pekerjaan. Misalnya kita buat
yang ini, yang langkah-langkah yang sebelumnya ini kita buat ke dalam tahapan dalam bentuk simbol. Misalnya pekerjaan A. Nah, pekerjaan A ini waktunya 24 minggu, pekerjaan sebelumnya tidak ada ya, karena kita inisiasi yaitu menyiapkan gedung. Nah, pekerjaan A ini dari mana? Yang ini. Dari langkah pertama menyiapkan gedung 24 minggu. Nah, kemudian ini pekerjaan B-nya. Pekerjaan B-nya adalah menyusun organisasi dan deskripsi. Kemudian kita tulis pekerjaan B-nya waktunya diperlukan 4 minggu. Nah, ini 4 minggu. Ya, kita tulis pekerjaan sebelumnya tidak ada ya, karena ini tidak tergantung dengan pekerjaan sebelumnya. Nah, kita masukkan jenis pekerjaan seperti yang uraian sebelumnya, yaitu menyusun organisasi. Sama seperti langkah sebelumnya, kita urutkan juga pekerjaan selanjutnya. Kita sebut aja pekerjaan C. Nah, pekerjaan C ini adalah mencari karyawan atau kita merekrut karyawan, waktunya 3 minggu. Nah, pekerjaan sebelumnya, nah kalau ada pekerjaan sebelumnya B, artinya pekerjaan C, yaitu mencari karyawan ini tidak bisa dilakukan sebelum pekerjaan B selesai. Ya, makanya harus selesai dulu pekerjaan B-nya, baru pekerjaan C bisa dilaksanakan. Contohnya dalam sini, kita tidak bisa mencari karyawan kalau kita belum menyusun organisasi yang akan melaksanakan sistem baru. Ya. Berapa keperluan karyawannya, bagaimana struktur organisasinya, nah kita nggak bisa menentukan karyawan yang diperlukan. Oleh karena itu, pekerjaan C ini bisa dilakukan kalau pekerjaan B selesai. Nah, selanjutnya kita masukkan yang uraian pekerjaan yang ketiga, yaitu training karyawan. Nah, kita masukkan training karyawan, ya, kita sebut saja training karyawan ini D, waktunya adalah 8 minggu. Nah, training karyawan itu bisa dilakukan kalau pekerjaan C selesai. Apa itu pekerjaan C? Itu mencari karyawan. Kan tidak mungkin kita men-training karyawan, pekerjaannya belum ada, seperti itu. Nah, begitupun dengan uraian pekerjaan yang lainnya. Misalnya uraian pekerjaan E, yaitu memasang komputer, waktunya 4 minggu. Nah, uraian pekerjaan E ini harus bisa dikerjakan kalau yang A selesai. Apa yang A? Yaitu menyiapkan gedung. Tidak mungkin kita memasang komputer kalau gedungnya tidak ada. Jadi pekerjaan sebelumnya kita cantumkan di sini. Nah, kemudian uraian pekerjaan F, yaitu merubah data. Ini waktunya 4 minggu. Nah, merubah data ini tidak bisa dilakukan kalau pekerjaan D dan E belum selesai dilakukan. Apa pekerjaan D? Yaitu training karyawan, bagaimana cara merubah data, dan E itu adalah bagaimana komputer itu terinstal. Jadi, ya, kegiatan pekerjaan F ini bisa dilakukan kalau pekerjaan D dan E selesai. Itu maksudnya, ya. Begitupun sama selanjutnya pekerjaan G, H, dan I. Jadi intinya, dari uraian pekerjaan yang telah kita susun sebelumnya dibuat ke dalam bentuk tabel yang terdiri dari pekerjaan, waktu, pekerjaan sebelumnya, dan jenis pekerjaan. Nah, setelah itu kita buat dalam bentuk gancat. Apa itu gancat? Gancat itu adalah timeline eh, pekerjaan yang akan kita selesaikan. Nah, dengan bagaimana cara membuat gancat? Pertama, kita membuat tabel yang kolom-kolomnya menunjukkan periode waktu. Jadi ada uraian pekerjaan, kira-kira waktunya sampai kapan. Itu adalah kolom berisi periode waktu. Kemudian setiap barisnya menunjukkan jenis kegiatan atau uraian kegiatan, uraian pekerjaan yang tadi A, B, C, D, E, F, G, H itu ya. Nah, selanjutnya untuk setiap kegiatan dibuat garis blok. Jadi untuk setiap kegiatan atau uraian pekerjaan itu dibuat garis blok, kapan mulainya, kapan beresnya. Ya, garis bloknya itu mendatar yang menunjukkan lamanya kegiatan tersebut. Nah, ini contohnya. Contoh gancat untuk proyek penyusunan sistem informasi yang sebelumnya. Nama proyeknya misalnya sistem informasi akuntansi, tadi uraian pekerjaannya udah kita susun. Kemudian mulai tanggal 29 Juli, penanggung jawabnya misalnya Risa Fadila, selesai tanggal 6 Agustus misalnya ya, 1993. Nah, dari sini baru kita susun. Berarti eh, kita buat minggu ke-11 ini 12 seterusnya. Nah, kita lihat tadi pekerjaan bangunan ya, ini harus selesai di minggu yang ke 11, 12,
13 dan 14. Terus ini proses training dilakukan di sini. Perancangan komputer kita langsung tadi memerlukan waktu berapa? Contohnya perancangan komputer tadi bukan 1, 2, 3, 4 minggu kita sebut. Ini perancangan komputer kita sebut 4 minggu. Oke, ya. Pemasangan komputer maksudnya. Terus merubah data, kita masukkan tadi uraian-uraian yang di atas, membuat program, terus kita buat tes program, dan ini adalah pelaksanaan sistem. Maksudnya Gantt ini adalah menguraikan pekerjaan yang ada dalam tabel ini menjadi dalam bentuk tabel, sehingga kita bisa melihat kapan dimulainya pekerjaan tersebut dan kapan berakhirnya pekerjaan tersebut. Ya. Nah, setelah ini kita coba bahas satu-satu. Tadi kegiatan pertama itu adalah menyiapkan gedung. Ini kegiatan pertama adalah menyiapkan bangunan atau menyiapkan gedung. Nah, bila sistem informasi akuntansi yang diimplementasikan ini menggantikan sistem lama yang dikerjakan secara manual, maka tahap pertama adalah membuat gedung atau menyesuaikan gedung yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan pemasangan komputer. Nah, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan adalah lantai gedung sebaiknya dibuat agak tinggi agar tidak ada gangguan air. Kemudian pemasangan stop kontak di tempat yang tepat dan pemasangan pendingin ruangan atau AC dan sebagainya. Nah, kita siapkan dulu gedung sebagai tempat komputer kita berada. Nah, selanjutnya kegiatan yang kedua tadi berdasarkan Gantt chart yang tadi kita menyusun organisasi dan deskripsi jabatan. Nah, pada bagian PD ini melakukan pemisahan fungsi tertentu, ya, yang disusun berdasarkan deskripsi jabatan yang berisi tugas dan wewenang. Jadi kita susun keperluan orang yang ada gitu ya, struktur organisasinya seperti apa dan deskripsi masing-masing pekerjaan. Biar pekerjaan itu dikerjakan dengan jumlah yang tepat. Kemudian bila sistem informasi baru ini mengakibatkan perubahan organisasi pada bagian-bagian lainnya dalam perusahaan, maka perlu disusun deskripsi jabatan yang baru untuk bagian-bagian tersebut. Nah, contohnya misalnya sebelumnya tidak ada, semua pekerjaan akuntansi dilakukan secara manual. Tiba-tiba kita gunakan secara otomatis atau secara digital, otomatis harus ada seorang programmer atau bukan sistem yang mengisi data tersebut. Jadi kita harus siapkan, ya. Perlu disusun kembali deskripsi pekerjaan yang baru untuk hal-hal tersebut. Selanjutnya kegiatan yang ketiga, mencari karyawan sesuai. Nah, sebelumnya kan kita sudah menyusun kebutuhan karyawan. Nah, baru kita mencari karyawan yang pas sesuai dengan yang kebutuhan. Nah, sebaiknya kebutuhan karyawan untuk pelaksanaan informasi yang baru ini dipenuhi dari karyawan yang pekerjaannya diganti. Jadi yang sebelumnya seperti apa, kita ganti dengan yang lebih otomatis, maka kita harus menyesuaikan lagi karyawannya. Nah, apabila karyawan yang ada tidak dapat memenuhi kriteria yang ditentukan, maka carilah karyawan baru dari luar perusahaan. Nah, kegiatan keempat setelah kita dapat karyawan, maka kita lakukan pelatihan karyawan. Pelatihan karyawan tersebut mengenai sistem baru yang akan kita kembangkan. Nah, pada bagian ini atau pada kegiatan ini seluruh karyawan yang akan terlibat dalam pelaksanaan sistem informasi yang baru harus dilatih dan ditatar agar mereka mengetahui seluk-beluk sistem informasi tersebut. Ya, bagaimana biasanya melakukan pelatihan ini adalah yang mengembangkan aplikasi itu atau konsultan atau software developernya memberi training kepada operator yang akan menjadi penginput data ke sistem informasi yang kita buat. Kemudian pengetahuan ini penting agar setiap informasi baru dapat berfungsi seperti yang direncanakan. Ya, jadi semua karyawan baru itu dikasih pelatihan agar mampu menjalankan sistem baru yang kita kembangkan itu dengan baik. Selanjutnya, setelah melakukan pelatihan, baru kita mulai pemasangan komputer. Nah, kalau kita lihat kan tadi ada pekerjaan yang paralel di Gantt chart. Mungkin pemasangan komputer ini bisa dilakukan paralel dengan proses pelatihan karyawan. Jadi ketika proses pelatihan karyawan selesai, komputernya sudah siap terpasang dan siap digunakan. Nah, biasanya kewajiban untuk memasang komputer yang dibeli itu adalah pada penjual komputer. Nah, mereka berkewajiban untuk memasang dan mencoba apakah komputer itu sudah berfungsi dengan baik atau tidak.
Selanjutnya, setelah komputer ada, komputer tersedia, kita merubah data yang tadinya data manual, ya, masukkan ke dalam file komputer. Nah, karena proses data dilakukan dengan komputer, maka semua data yang ada harus dituliskan dan disimpan dalam file atau soft copy, ya. Kemudian contoh dari data yang perlu dipindahkan adalah saldo dari seluruh rekening yang ada, termasuk informasi non-keuangan seperti nama, alamat, langganan, dan sebagainya. Jadi perlu kita import uh, ke dalam data yang baru, data yang kita kembangkan. Nah, setelah kita memasukkan data, kemudian kegiatan ketujuhnya kita membuat atau membeli program komputer. Nah, program komputer ini dapat dibuat sendiri oleh perusahaan atau dibeli dengan software supplier. Kemudian penyusunan program komputer oleh perusahaan akan memakan waktu yang cukup lama. Tetapi program ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Jadi kita menyesuaikan. Misalnya kita akan membeli suatu aplikasi interface resource planning, ya, maka kita harus menyusun kira-kira program apa saja yang diperlukan atau modul apa saja yang diperlukan sehingga implementasinya berjalan dengan baik. Nah, setelah program kita dapat, terus kita masukkan ke dalam komputer yang sudah terpasang, kemudian mengetes program komputer yang kita beli tadi atau yang kita install tadi. Nah, program komputer yang dibuat atau dibeli dari luar perlu dites untuk meyakinkan bahwa program itu logiknya benar atau algoritmanya benar dan tidak mengandung kesalahan-kesalahan yang lain. Karena ketika terjadi kesalahan program, maka otomatis data itu tidak diolah menjadi sebuah informasi yang baik atau malah nanti informasi yang keliru. Nah, pengetesan ini dapat dilakukan dengan memasukkan data untuk diolah oleh program itu dan hasilnya dibandingkan dengan hasil dari pekerjaan manual. Nah, apakah sesuai atau tidak? Kalau sesuai berarti programnya berjalan dengan bagus. Nah, selanjutnya kegiatan sebenarnya adalah melaksanakan sistem baru. Jadi setelah programnya itu terinstalasi dengan baik, ya, kemudian kita mulai perubahan masa transisi dari sistem lama ke sistem baru. Nah, masa transisi ini biasanya ada dua. Pertama, perubahan paralel, artinya dua sistem berjalan bersamaan. Sistem manualnya kita masih belum di stop. Terus kita lakukan juga migrasi dari manual itu ke digital. Nah, ketika runningnya sudah berjalan dengan baik, sudah tidak ada error, datanya bagus, datanya valid, maka kemudian yang sistem manualnya atau sistem lamanya bisa kita tidak lanjutkan, ya, itu namanya paralel. Jadi sistem lama masih tetap dikerjakan, tapi kita mulai sebagian dipindahkan ke baru. Nah, ketika sudah sistemnya berjalan dengan baik, maka sistem lama yang manual bisa dihentikan. Atau perubahan langsung ini adalah replacement to the new system, artinya yang manual udah stop dihentikan, kita mulai yang baru. Jadi kita langsung merubah data yang baru. Biasanya kalau datanya bersifat tidak riskan atau risiko datanya tidak terlalu besar, ya, kehilangan datanya, maka kebanyakan kita menggunakan cara yang kedua biar cepat, yaitu perubahan langsung. Tetapi ketika data itu beresiko, atau artinya resiko kehilangan datanya sangat besar dan bisa merugikan perusahaan, maka kita biasanya melaksanakan sistem baru itu dengan melakukan perubahan secara paralel. Artinya dua sistem kita jalankan bersamaan. Nah, setelah sistem digitalnya berjalan dengan baik, maka sistem yang manualnya bisa kita hentikan. Nah, dalam proses teknik implementasi ini perlu adanya pengawasan pelaksanaan. Kenapa perlu diawasi? Biar setiap tahapan-tahapan yang dilakukan tadi berjalan sesuai waktu yang ditetapkan. Karena ketika satu rangkaian tahapan pekerjaan telat, maka berdampak kepada pekerjaan yang lain yang semakin telat. Akhirnya target implementasinya tidak tercapai. Misalnya tadi target implementasinya di bulan Agustus. Nah, karena terjadi keterlambatan sebelumnya, ya pasti akan meleset dari bulan Agustus. Oleh karena itu, dalam teknik implementasi ini perlu oleh seorang pengawas, ya, memastikan bahwa target uraian pekerjaan itu berjalan dengan baik. Ya, target yang kita buat di Gantt chart itu sesuai dengan
direalisasikan sesuai dengan ketetapan yang telah kita buat. Nah, pengawasan terhadap pelaksanaan ini selama beberapa waktu tertentu untuk mencari kemungkinan terdapat kekurangan-kekurangan. Maka perlu ditentukan sebab-sebab ini akan menentukan siapa yang bertanggung jawab atas kekurangan itu atau tidak. Jadi misalnya ada kekurangan waktu atau kelebihan waktu, nah maka harus ada yang bertanggung jawab atas hal tersebut. Nah, kemudian jika kita menggunakan konsultan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang diakibatkan kurang baiknya tahap desain dan implementasi, mungkin akan membuat konsultan itu memulai pekerjaannya dari tahap analisa sistem. Jadi tergantung ya. Jadi kalau kita menggunakan konsultan, bisa aja kita mulainya langsung dari analisis sistem. Nah, sehingga akan dilakukan seluruh tahap dalam sistem life cycle untuk menghilangkan kelemahan atau kekurangan yang ada. Nah, sekian sesi ke-14 ini mengenai masalah teknik implementasi. Kesimpulannya dari pertemuan kita kali ini adalah bagaimana implementasi sistem baru yang kita rancang, sistem interaksi manusia dan komputer yang kita rancang ke dalam sebuah perusahaan, di mana kan ada transisi dari manual ke otomatis. Nah, supaya langkah-langkahnya berjalan dengan baik, maka ketika kita merencanakan teknik implementasi, kita harus menyusun uraian kegiatan itu secara detail dan secara tepat. Ya, artinya targetnya sesuai dengan yang kita tetapkan. Sekali lagi, nah, kenapa kita perlu menyusun target-target waktu secara rinci agar tadi implementasi sistem baru yang kita rencanakan berjalan pada waktunya. Karena ketika satu uraian kegiatan molor, maka akan berdampak kepada uraian kegiatan yang lain. Oleh karena itu, perlu pengawasan dalam melaksanakan implementasi sistem baru yang akan kita jalankan. Mungkin sekian saja penjelasan pada sesi ke-14 ini tentang teknik implementasi. Jika ada pertanyaan terkait materi ini, silakan Anda tulis di kolom komentar YouTube di bawah ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.